Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amanhuri, NIM 252301803015, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Majalengka, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Cisoka 1, mata pelajaran IPAS, materi pengertian cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik, kita sekarang menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Nanti kepalkan tangannya. Kalian semuanya datang ke sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, Bapak akan menunjukkan kepada kalian beberapa gambar, ada 2 gambar. Yang pertama, Bapak akan tunjukkan gambar apakah ini? Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Ini gambar tangan yang di belakangnya ada bayangan tak? Kemudian
ya, terang ya, cahaya itu terang. Kemudian pernahkah kalian melihat pelangi? Ya, terjadinya pelangi pada saat apa? Setelah turun hujan. Kemudian mata kita, bagaimana mata kita bisa melihat? Karena adanya cahaya. Kemudian bila Bapak memiliki senter, kemudian mengarahkan cahaya senter itu ke dalam gelas yang bening, apa yang akan terjadi? Menembus kaca atau gelas bening tersebut. Kemudian bila Bapak memiliki senter dan memantulkannya ke dalam cermin, menyorotkannya, mengarahkannya ke arah cermin, apa yang akan terjadi? Cahaya bisa dipantul. Baik, itu adalah contoh-contoh. Pengertian nanti tentang cahaya akan kita pelajari lebih detail lagi, ya, lebih menyeluruh lagi agar kalian bisa memahami apa itu pengertian cahaya, apa itu sifat-sifat cahaya, bagaimana praktek percobaan sifat-sifat cahaya, ya. Sebelumnya kita tepuk semangat terlebih dahulu, tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anak. Kita langsung ke materi pembelajaran, yaitu tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Agar kalian bisa memahami pembelajaran yang akan disampaikan, Bapak akan memutarkan video tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Kalian tonton, kalian kemudian catat hal-hal penting, poin-poin penting dari video yang kalian lihat dan tonton, ya. Silakan dibuka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dari Bu Guru. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Alhamdulillah. Kita sudah melihat video pembelajaran tentang pengertian cahaya dan sifat-sifatnya, ya. Sudah dijelaskan bahwa pengertian cahaya itu adalah sinar, ya, sinar yang bisa berasal dari sumber matahari, kemudian juga bisa dari sumber buatan seperti senter, ya, lampu dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat cahaya, jumlahnya ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6. Ya. Yang pertama, cahaya bisa dibiaskan. Kemudian juga kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Kemudian cahaya bisa diuraikan menjadi apa? Spektrum pelangi. Ya. Terus cahaya bisa merambat lurus. Cahaya bisa apa? Membentuk bayangan. Kemudian yang terakhir, cahaya bisa dipantulkan, ya. Baik, kita akan melakukan kerja kelompok untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses
percobaan yang akan kita lakukan. Sudah ada? Sudah ya? Sudah dibawa ya? Sudah disiapkan oleh kalian. Baik, Bapak akan memberikan LKPD-nya, lembar kerja ya. Lembar kerjanya satu kelompok, satu lembar kerja. Silakan ditulis nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Untuk nama kelompoknya kalian bisa menuliskan nama kelompok dan bersifat apa? Cahaya. Ya, nama-nama tentang cahaya bisa lampu, bisa senter, bisa matahari, ya, bisa apa lagi, cermin, dan lain sebagainya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kalian musyawarahkan, diskusikan nama kelompoknya, dan kemudian tulis nama kelompoknya, ya, masing-masing. Setelah selesai membentuk nama kelompok dan menuliskan anggota kelompoknya, kalian bisa langsung melakukan percobaan. Untuk percobaannya bisa berurutan ataupun bisa apa? Acak ya, bisa acak. Bisa acak itu seperti saya mau mempraktekkan percobaan nomor 1, kemudian ke percobaan nomor 5 misalkan dengan alat dan bahan yang sudah ada. Silakan. Kemudian untuk LKPD-nya di sini kalian gunakan gunting ya. Di bawahnya kalian gunting, kemudian jawaban-jawaban yang nanti akan disesuaikan dengan pertanyaan itu digunting ya, disesuaikan ukurannya. Nanti kalian praktekkan, kemudian jawabannya ditempelkan dengan menggunakan lem perekat ya. Sini. Misalkan nomor 1, praktekkan dengan alat dan bahan yang disediakan. Di sini perkiraan nomor 1 itu apa ya? Apakah cahaya itu bisa dibiaskan? Apakah cahaya itu bisa melawan lurus? Disesuaikan dengan percobaan yang sudah dilakukan. Coba gunakan senternya. Sensornya digunakan. Percobaan nomor berapa dulu? Nomor 1. Ya, apa? Nama anggotanya? Baik. Kalau memang sudah selesai praktekkan sifat-sifat cahaya melalui percobaan dan juga kalian menuliskan jawabannya, silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan salah satu dari masing-masing kelompoknya. Kelompok dari sini dulu, kelompok 1 silakan, Reva, maju. Dibacakan jawaban dari percobaan yang telah kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Untuk saya perwakilan dari kelompok bayangan. Kelompok bayangan. Nomor 1. Ada cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Kemudian nomor 2. Cahaya menunjuk benda hijau. Yang kedua, cahaya bisa diuraikan. Yang ketiga, cahaya merangkak gelap. Yang kelima, cahaya membentuk objek. Dan yang keenam, cahaya bisa menghasilkan. Baik, terima kasih. Reva, kamu sudah mempresentasikan ya, membacakan jawaban dari tugas kelompok yang sudah dilakukan. Kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan. Ipi, dibacakan jawabannya, hasil jawaban dari praktek yang kamu lakukan dari teman-teman kamu. Lampu, kelompok lampu, silakan. Nomor 1 apa jawabannya? Cahaya bisa dibiaskan. Kemudian nomor 2. Kedua, cahaya membentuk objek. Ketiga, cahaya bisa diuraikan. Nomor 4, cahaya merangkak gelap. Nomor 5, cahaya membentuk benda. Nomor 6, cahaya bisa dihasilkan. Dapatkan baik, terima kasih Ipi. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Baik.
kalian juga memperhatikan, menyimak apa yang sudah saya jelaskan, melakukan percobaan dengan benar. Akhirnya kalian mendapatkan jawaban yang benar sesuai dengan fakta ya, bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 6 ya. Cahaya itu sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ya, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, semuanya memerlukan cahaya ya, baik itu untuk melihat, beraktivitas ya. Kalau tumbuhan itu berfotosintesis ya, dan lain sebagainya. Oke, agar kalian lebih rileks lagi, Bapak akan melakukan ice breaking atau permainan untuk merefresh kembali otak kalian agar menjadi lebih semangat lagi ya. Silakan diperhatikan videonya. Ayo ikuti. Let's go, go. Mari. Dipotong, dipaku. Oke, guys, potong. Go. Oke. Ditarik. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah Bapak jelaskan materi tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Semuanya agar bisa mendapatkan pengertian, pemahaman yang tinggi, maka Bapak akan memberikan soal LKPD personal atau pribadi, mandiri ya. Nanti Bapak bagikan, kamu tuliskan nama dan kelasnya ya. Soalnya soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10 dikerjakan dengan teliti, jangan buru-buru. Dibaca. Yang pertama kamu lakukan adalah menulis nama dan kelas ya, karena sering ada yang mengerjakan tapi tidak menulis nama ya. Nama dulu yang penting dan kelasnya, baru kamu menjawab soal-soalnya. Bagikan. Sudah semuanya di bagian koreksi. Oke, baik kita jawab ya. Jawaban dari pertanyaan pilihan kata yang tadi sudah kalian kerjakan. Nanti soalnya benar berapa, salah berapa. Benar dikali 10, jumlah benar dikali 10. Jangan lupa nama dan kelas ditulis. Sudah siap? Pertanyaan pertama ya, sumber cahaya adalah titik-titik. A, benda yang hanya memantulkan cahaya. B, benda yang menghasilkan cahaya. C, benda yang tembus cahaya. D, benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Mana jawabannya? B. Jawabannya adalah B, benda yang menghasilkan cahaya. Jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 2. Dalam sifatnya, cahaya dapat merambat titik-titik. A, berkelok-kelok. B, melengkung. C, lurus. D, memutar. Apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah C, lurus. Ya, oke. Semuanya sudah mengerjakan. Kita kembali bernyanyi ya, lagu tentang cahaya.
Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah Bapak sampaikan mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya adalah bahwasanya cahaya itu bisa memiliki sifat-sifat ya, atau mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifat cahaya itu tadi sudah menjelaskan bisa menembus benda bening. Kemudian yang keduanya bisa apa? Bisa dibiaskan. Kemudian yang ketiga bisa diuraikan. Dan keempatnya apa? Bisa dipantulkan. Kelima, bisa merambat lurus ya. Kemudian karenanya bisa apa? Membentuk bayangan. Penting tidak cahaya bagi kehidupan manusia? Penting. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya cahaya itu sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi ya, untuk kehidupan kita sehari-hari beraktivitas. Makanya jaga alat untuk melihat cahaya. Apa yang ada di dalam tubuh manusia? Yang ada di tubuh manusia yang digunakan untuk melihat cahaya? Mata. Bagaimana mereka yang tidak memiliki kedua matanya tidak bisa melihat cahaya? Semuanya gelap. Makanya jaga mata kalian dengan baik-baik, dengan makanan-makanan yang bergizi yang menyehatkan agar penglihatannya tajam ya, melihat cahaya untuk beraktivitas ya. Ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Semuanya sudah paham? Ya? Baik, kalau sudah paham, kita lebih dahulu nanti akan melakukan apa? Speaking yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa ya. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Nih, nanti Bapak akan coba praktekkan kembali ya. Tadi melalui alat-alat yang sudah kalian praktekkan tadi. Nih, seperti cahaya mana? Senternya mana tadi? Senter ya. Ini cahaya nih. Cahaya senter ya. Cahaya senter. Bapak sorot ke media yang gelap misalkan. Itu merambat lurus tidak? Ya. Merambat lurus ya. Tuh, cahayanya ada. Kemudian Bapak praktekkan lagi. Ini adalah cermin. Setiap kalian pasti memiliki cermin di rumah ya. Di tempat kamar tidur, ya, di ruang tamu memiliki cermin untuk foto. Tembus tidak ke atas? Maksudnya bukan tembus, memantulkan cahaya tidak ke atas? Memantulkan cahaya ya. Memantulkan cahaya berarti kan tadi bisa dipantulkan. Kemudian ini benda bening kita sorot. Tembus tidak? Tembus ya? Tembus tuh ada. Berarti cahaya bisa menembus benda bening. Bagaimana kalau bendanya gelap? Apakah bisa menembus cahaya itu bisa menembus benda gelap? Tidak. Ya, contohnya seperti misalkan ada kertas yang warna hitam. Ya, Bapak sorot atau arahkan cahaya. Nih. Tembus tidak ke sana? Berarti cahaya itu tidak bisa menembus benda yang gelap. Ya. Baik. Ada lagi? Berikutnya. Ini matahari apa namanya? Pelangi ya. Kaca CD bisa kita praktekkan misalkan
ke sini membentuk apa? Langit. Dan membentuk pelangi. Baik semuanya, silakan kalian siapkan kembali, persiapkan alat tulisnya untuk dimasukkan ke dalam buku di dalam tas masing-masing. Ya, dimasukkan ke dalam tasnya, dirapikan kembali. Dirapikan kembali. Setelah dirapikan, duduk yang rapi. Dan duduk yang rapi. Sudah semuanya? Sudah. Kita sebelum berdoa kita ice breaking terakhir, yaitu tentang ice breaking permainan. Kalau kau senang hati bilang hore. Bisa kan? Ya. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau mau apa? Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Sudah? Ya. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin